Anda masih menyaksikan situasi terkini dari lokasi terdampak bencana, pemirsa. Tidak hanya menyampaikan arahan dari rumpun eksekutif, tetapi juga penanganan dampak daripada bencana ini turut melibatkan akademisi. Di antaranya ada Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan UGM, ada Dwi Korita Karnawati, menyampaikan bahwa sebagai himbauan dan juga sebagai sosialisasi tentang early warning, ada sejumlah pertanda yang perlu diperhatikan untuk mengantisipasi terjadinya tanah longsor. Salah satunya adalah pertanda tanah akan longsor itu kalau ada muncul retakan tanah berbentuk yang melengkung menyerupai tapal kuda di area lereng. Di tengah antisipasi yang masih terus dilakukan oleh para pemerintah daerah, ini juga bisa menjadi informasi yang sangat penting untuk masyarakat yang baik itu berada di daerah pengungsian ataupun berada tidak jauh dari lokasi terjadinya longsor untuk melakukan asesmen secara pribadi secara berkala. Dan lebih lanjut juga berkaitan dengan penanganan sementara, yaitu relokasi ataupun pengungsian dalam waktu dekat ini. Juga masyarakat ini bisa dihimbau ya untuk mengungsi ke area yang lebih aman dari radius 2 kali tinggi lereng. Karena apabila kita mengingat ya pemirsa bahwa dampak daripada longsor ini juga mengakibatkan rata tanah di sejumlah wilayah, terutama berdampak bagi warga yang saat ini juga merupakan korban hilang yang masih dicari. Lebih lanjut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga menegaskan bahwa leading sektor untuk melakukan koordinasi, mulai itu dari informasi pencarian korban maupun distribusi bantuan, dan juga apapun yang menjadi kebutuhan daripada warga yang terdampak ini, nantinya harus lebih intens dipimpin oleh di tingkat kelurahan untuk dilaporkan secara berkala ke tingkat desa. Mas, ke area atas ya. Ini ya, Bentar, mana ya? gimana? Oh ini dia. Ini tetap buka. Kebuka ketutup nih? Buka. Oh, ini nih. Kembali kami tunjukkan pemirsa visual dari lokasi terjadinya longsor di Kabupaten Cilacap. Sekiranya Anda baru bergabung dalam Breaking News kali ini, dan beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah adanya 11 korban tewas ditemukan, di mana hari pertama ditemukan 2 orang, di hari kedua ditemukan 1 orang, dan di hari ketiga ditemukan 8 orang, dan ada tambahan untuk ditemukannya 8 orang ini berupa penambahan unit alat berat. Korban ditemukan di kedalaman 3-5 meter, dan masih ada 12 yang masih dalam pencarian. Lebih lanjut mengenai penanganan daripada penemuan korban ini, RSUD maupun Puskesmas Jawa Tengah juga terus bersiaga, dan juga berkaitan dengan update cuaca yang merupakan salah satu komponen paling krusial untuk menentukan proses pencarian ini. Yang pertama adalah sejauh ini terpantau bahwa hari ini cuacanya cerah, dan selama 2 hari terakhir ini merupakan kendala di mana cuaca hujan ini menghambat proses pencarian dan evakuasi. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, BNPB dan BMKG sudah melakukan koordinasi untuk modifikasi cuaca. Geser, Pak. Enggak, gue nggak ada mundur juga. Jangan maju tapi kameranya gue belakangin.
Taruh, taruh. Sini dulu, sini dulu. Caranya sini aja. Udah di sini aja. Oh, kita di bawah, kita di bawah, kita di bawah. Udah bagus. Di bawah aja, di bawah. Seperti yang Anda lihat saat ini pemirsa bahwa salah satu kendala yang dialami oleh para tim gabungan pencari korban hilang adalah ketinggian lumpur ini sangat tebal, sekitar 3-5 meter. Maka juga sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh para stakeholders terkait, salah satu upaya yang dilakukan untuk mempermudah pencarian korban ini adalah mengerahkan alat berat dan salah satu yang paling berguna adalah pengerahan eskavator. Ditambah juga ada beberapa personil tambahan mencakup lebih dari 500 personil, ditambah juga dengan adanya anjing pelacak untuk berkeliling dan melihat secara langsung untuk melihat potensi adanya korban yang bisa ditemukan. Iya ya bang. Sih nggak mau bisa. Jadi waktu Sesuai perencanaan awal pemirsa bahwa upaya pencarian korban dan melakukan evakuasi ini akan berlangsung pada pukul 06.30 pagi hingga pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan catatan jika cuaca memungkinkan. Jika cuacanya buruk atau terjadi turunnya hujan, maka tim SAR dan alat berat ini akan ditarik ke tempat yang lebih aman. Dan memasuki pada hari keempat ini ya pemirsa, sebagai catatan bahwa tim SAR gabungan kini akan mempersempit sektor pencarian dan berfokus kepada area lebih spesifik setelah mengevaluasi seluruh titik prioritas sebelumnya. Dan salah satu visual yang Anda lihat saat ini pemirsa merupakan bentuk koordinasi antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dengan tim SAR gabungan untuk melakukan pemetaan terhadap lokasi kejadian longsor Kabupaten Cilacap ini. siap. Perihal upaya pencarian korban sendiri pemirsa sebelumnya juga telah disampaikan oleh Kepala Kantor SAR Cilacap Muhammad Abdullah yang mengatakan bahwa pemetaan terhadap lokasi terdampak longsor ini sudah mulai dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu dalam wilayah sektor A dan sektor B, di mana setelah dilakukan pencarian worksite di sektor A3 ini sudah dinyatakan selesai dan seluruh korban di titik tersebut berhasil ditemukan. Maka pada hari ini Minggu 16 November ini pencarian akan dipusatkan di sektor A dan B yang belum tergarap, di mana ada worksite A1 dan A2 yang merupakan lokasi Dusun Cibuyut, dan juga kan ada lokasi B1 dan B2 yang merupakan lokasi Dusun Tarukahan, di mana berdasarkan informasi dan juga asesmen yang dilakukan oleh tim gabungan ini terdapat sejumlah korban yang berpotensi bisa ditemukan di sana. Dan pemirsa, kami akan kembali untuk mengajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami Joy Jones yang sedang berada di lokasi. Joy, sudah bisa mendengar suara kami? Ya, bisa Jose. Ya, Joy, apa yang koordinasi yang sedang dilakukan oleh Gubernur beserta juga dengan tim SAR gabungan saat ini? Ya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi tengah berkoordinasi bersama jajaran terkait, ada dari tim SAR, ada juga dari BNPB, ada juga dari provinsi, dinas provinsi, dan juga ada dari Gubernur Cilacap. Saat ini proses koordinasi masih berhubungan tentang evakuasi korban yang saat ini masih berjumlah 12 orang yang masih dalam proses pencarian. Hari ini telah dilakukan pencarian
hingga saat ini, namun di hari keempat ini belum ada satu korban pun yang berhasil ditemukan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan bahwa proses evakuasi harus dilakukan secara intensif dan tidak hanya itu saja, ia juga menyampaikan tadi bahwa akan memikirkan atau merencanakan proses relokasi. Pemirsa, Anda saksikan saat ini, anjing pelacak adalah salah satu pendukung dari proses evakuasi ini. Mengingat bahwa korban tanah longsor saat ini berada di bawah tanah dengan ketinggian diperkirakan, maksud saya, dengan kedalaman diperkirakan mencapai 3 sampai 5 meter. Oleh karena itu, anjing pelacak penting untuk mendapatkan petunjuk pertama bahwa adanya korban di dalam tanah. Ada 9 anjing pelacak dari pihak kepolisian. Dan setelah anjing pelacak mengkasih atau memperkirakan adanya korban di permukaan tanah, dari titik-titik itulah baru berat dikerahkan dan melakukan penggalian untuk mencari korban. Pemirsa, saat ini alat berat akan dihentikan terlebih dahulu karena anjing pelacak akan melakukan identifikasi titik-titik mana saja yang akan digali lebih lanjut. Karena anjing pelacak tidak akan bekerja adanya keributan yang ditimbulkan oleh alat berat. Beginilah pemirsa gambaran dari proses evakuasi yang dilakukan selama 4 hari ini. Pemirsa, di layar kaca Anda, koordinasi masih tengah dilakukan dari TNI dan juga jajaran terkait. Jose. Ya Joy, apakah Anda sudah mendapatkan informasi berapa personil dan juga anjing pelacak yang dikerahkan? Ya, untuk personil sendiri terus bertambah. Dan juga pemirsa, dari hari pertama sebanyak 400 orang, di hari yang ketiga bertambah hingga 600 orang, dan saat ini jumlah personil yang diturunkan sebanyak 700 personil dari semua instansi terkait, tim SAR gabungan beserta juga relawan. Dan untuk anjing pelacak sendiri, sebanyak 9 anjing pelacak akan dikerahkan atau sudah dikerahkan. Namun memang anjing pelacak tidak non-stop, tidak seperti alat berat, karena mereka harus juga beristirahat dan kembali lagi membantu proses evakuasi setelah melakukan seperti itu. Di layar kaca Anda saat ini, beginilah kondisi atau proses evakuasi pelacak. Jose. Ya Joy, sebelumnya dikabarkan selama 3 hari kebelakang salah satu kendala utamanya adalah faktor cuaca. Bagaimana situasi pantauan cuaca saat ini dan juga bagaimana perkiraan cuaca atau perakiraan cuaca yang akan terjadi hingga sore menuju malam hari? Untuk hari ini, sejak pagi tadi, itu adalah hari pertama di mana kami bisa melihat matahari. Karena dari hari pertama evakuasi, kedua dan ketiga, dari pagi sampai malam hari tidak ada timbulnya matahari. Namun di hari keempat hari ini, pagi hari tadi kami melihat adanya cahaya matahari langsung, namun saat ini pun kondisi masih berawan dan mendung. Pemirsa, untuk prediksi cuaca, memang di bulan ini di kawasan daerah Cibenying ini pemirsa, diperkirakan hujan secara intensif akan mengguyur daerah ini. Namun telah melakukan modifikasi cuaca, dan kita juga belum tahu apakah modifikasi cuaca tadi pagi itu berhasil atau tidak. Namun yang jelas hingga saat ini hujan masih belum turun di lokasi longsor. Jose. Ya Joy, sebagai penegasan, apakah modifikasi cuaca ini akan dilakukan secara intensif
atau masih juga menilai situasi perakiraan cuaca setiap harinya atau yang bersifat situasional? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat dari Deputi Bidang Penanganan Bencana BNPB mengatakan bahwa modifikasi cuaca akan dilakukan intensif, bekerja sama dengan BMKG melihat apakah bisa untuk dilakukan. Namun juga seperti yang kita tahu bersama bahwa melakukan modifikasi cuaca itu tidak bisa 100% akan dilakukan. Namun masih ada tetap potensi dari hujan untuk turun jika adanya perubahan arah angin, Jose. Baik, Joy, salah satu himbauan juga yang disampaikan adalah masih berpotensi terjadinya longsor susulan. Dari mana masyarakat sekitar ini nantinya akan mendapatkan early warning system atau informasi awalan? Ya, Jose dan juga pemirsa, memang pun relokasi dari masyarakat hingga saat ini pemerintah masih mengimbau untuk masyarakat beralih dari rumah. Namun hingga saat ini masyarakat belum melakukan relokasi 100% karena mereka merasa masih aman berada di wilayah atau berada di rumah mereka. Mereka hanya melakukan relokasi atau melakukan evakuasi pada saat malam hari, terutama pada saat turunnya hujan. Pemirsa, saat ini juga kami sedang beralih karena rombongan dari gubernur sudah akan meninggalkan lokasi tanah longsor. Jose. Ya, Joy, apakah Anda sudah mendapatkan informasi sebelumnya juga dihimbau ya, bahwa masyarakat dihimbau tuh untuk bisa mengungsi ke area yang lebih aman ke radius jarak 2 kali tinggi lereng. Di mana masyarakat pada saat ini sedang mengungsi sebenarnya, persebarannya? Jose, mohon maaf saya tidak bisa mendengarkan suara Anda. Ya, kembali kami ulang ya, Joy. Sebelumnya dikabarkan bahwa para masyarakat ini dihimbau untuk mengungsi ke area yang lebih aman ke radius jarak 2 kali lebih tinggi daripada lereng. Kalau untuk sementara pemetaan ini masyarakat pada mengungsi kemana, Joy? Ya, kalau saat ini masyarakat telah disediakan beberapa titik pengungsian. Salah satunya ada di balai desa dan juga ada di sekolahan yang berada di lokasi tidak jauh, namun masih tergolong aman seperti itu. Dan masyarakat bisa menemukan tempat evakuasi, namun seperti yang saya sampaikan tadi, di seluruh masyarakat mau untuk direlokasi. Sebagian masyarakat hanya mau direlokasi pada saat malam hari, terutama pada saat hujan deras, karena merasa bahwa rumah mereka masih dalam kondisi. Baik. Lebih lanjut, Joy, untuk para warga yang terdampak yang sudah direlokasi hingga saat ini, apakah tadi juga Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjanjikan pengerahan bantuan? Iya, Gubernur Jawa Tengah menyampaikan bahwa ia akan menggeser bantuan kepada masyarakat yang terdampak dari bencana longsor ini. Adapun hal-hal yang akan diberikan tentunya santunan kepada korban yang terdampak langsung dari longsor ini dan juga masyarakat yang terdampak di sekitar dari wilayah longsor. Adapun beberapa hal yang ia sebutkan, yang pertama adalah bantuan, yang kedua adanya bantuan rumah sementara, dan nanti akan dilanjutkan dengan rumah permanen oleh BNPB, namun tanahnya akan disediakan oleh siapa aja? Basarnas. Yunai kawan sarana ke sana ya.
Ya. Ini kalau saran agak kesana ya. Pak. Kalau Mas. Ya, sebentar. Oke. Udah mendekati ya. Gimana? Pak Bupati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.